Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania, NPM 101200039, kelas C3 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai materi Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Pada materi pertama yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran ataupun hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal digunakan untuk berpikir dan membayangkan, sedangkan kalbu itu untuk merasakan atau menghayati. Tujuan dari tafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan tafakur sangat penting bagi kehidupan kita. Rumus utama tafakur: akal tanpa bimbingan Al-Quran itu tertipu. Al-Quran tanpa akal akan lumpuh. Hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah kesalahan. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawatir. Maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap, sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Mengenai mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat. Yang pertama, terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Materi yang ketiga mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Quran. Kata Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat atau firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Seperti yang terdapat pada surat Al-Waqiah ayat 77, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kemudian Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berikut ini adalah beberapa nama-nama lain dari Al-Quran.
Yang pertama Alkitab atau Kitabullah, dalam bahasa Arab berarti buku. Yang kedua Al-Huda, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang ketiga Ar-Rahmah, sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang keempat An-Nur, sebagai cahaya yang terang dan penerang dalam kehampaan. Yang kelima Ar-Ruh, sebagai menghidupkan sesuatu. Tanpa ruh manusia akan mati. Yang keenam Asyifa, sebagai penawar atau penyembuh bagi obat manusia dari berbagai penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan lain-lain, serta membawa kedamaian bagi hati setiap manusia. Sekian video ini saya buat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.